Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mulai dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya. Kita sampai pada bab tentang ma yaqta'u as-salata. Apa yang dapat memutuskan salat atau membatalkannya. Penulis rahimahullah menyebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam bab ini beliau hanya menyebutkan sebuah hadis saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqta'u salat ar-rajul idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahli." Dapat memutuskan salat seseorang jika tidak ada di hadapannya sutrah yang seukuran tempat duduk atau pelana di kendaraan. Kemarin sudah kita bahas ukurannya itu 1 hasta. Kurang lebih dari jari depan sampai ke siku. Ini ukuran yang dianjurkan dalam sutra. Maka kata Syekh, wa kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqta'u salatar rajul idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahal. Akan memutuskan salat seseorang jika tidak ada di hadapannya sutra yang tingginya seperti pelana di hewan tunggangan. Al-mar'atul haidu wal himaru wal kalbul aswad. Yang pertama, wanita haid, atau maksudnya di sini adalah wanita yang sudah mencapai umur haid, bukan wanita yang sedang haid. Yang kedua, keledai. Dan yang ketiga, anjing hitam. Qala Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma balul aswad minal ahmar?" Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa bedanya anjing hitam dengan anjing yang merah? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-kalbul aswad syaitanun." Anjing hitam itu setan. Ada 2 penjelasan ulama yang paling masyhur tentang makna anjing hitam itu setan. Yang pertama, itu setan beneran. Yang kedua, dia bersama setan. Maka pendapat yang paling kuat insya Allah adalah yang kedua. Maksudnya anjing hitam itu bersama setan. Ini juga
dukung dengan riwayat yang lain, yaitu riwayat tentang menghalangi orang yang akan lewat di depan orang sholat, maka disebutkan di sebagian riwayat karena dia adalah setan. Tapi riwayat yang lain menjelaskan ma'ahul qarin, maksudnya dia bersama setan. Setan yang senang bersamanya atau yang mendorongnya untuk lewat di depan orang sholat. Baik, jadi pendapat yang kuat insya Allah berdasarkan riwayat yang lain tentang orang yang lewat di depan orang sholat, maka yang dimaksud anjing hitam adalah setan, adalah dia bersama setan. Baik. Inilah jemaah sekalian, satu hadis saja yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam bab ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Syekh menyebutkan dengan tegas pada judul bab, ma yaqta'us shalah. Apa yang dapat membatalkan salat? Maka yang beliau maksud, salat seseorang jika lewat salah satu dari tiga ini, maka salatnya batal. Kecuali kalau dia pakai sutrah dan mereka lewat di belakang sutrah. Tapi kalau mereka lewat antara dia dengan sutrah, maka sholatnya batal. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya. Seperti Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, mereka juga menguatkan pendapat ini. Yaitu sholatnya batal. Makna memutus sholat menurut mereka adalah batal sholatnya. Namun pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, bahwa yang dimaksud dengan memutus sholat dalam hadis ini adalah memutus kekhusyukan atau menguranginya. Ini pendapat yang kedua. Yang dimaksud memutus sholat dalam hadis ini adalah memutuskan kesempurnaan sholat, yaitu mengurangi kekhusyukan atau bahkan menghilangkannya. Akan tetapi sholatnya tetap sah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarh beliau terhadap Sahih Muslim, wa qala Malikun wa Abu Hanifah wa Syafi'i radhiyallahu anhum wa jumhurul ulama min as-salaf wal khalaf la tabtulu shalah bi mururi syai'in min haula'i wala min ghairihim. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan mayoritas ulama dari kalangan salaf maupun khalaf, ulama yang datang belakangan, itu berpendapat tidak sampai batal sholatnya apabila lewat satu dari tiga yang disebutkan dalam hadis ini maupun selainnya. Wa ta'awwala haula'i hadzal hadits ala anna al-murad bil qat'i naqsus shalah. Dan mereka menakwilkan bahwasannya yang dimaksud dengan memutus sholat dalam hadis ini adalah berkurangnya sholat, yaitu berkurang pahalanya.
li syughlil qalbi bihadhil asya, karena hati menjadi sibuk dengan berbagai hal ini. Walaisal murad ibtalaha, maka bukanlah yang dimaksud dalam hadis ini adalah membatalkan sholat tersebut. Jadi ini pendapat mayoritas ulama. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah juga menguatkan pendapat ini. Sebagaimana dalam sahih beliau beri judul sebuah bab. Apa kata beliau dalam sahih Al-Bukhari? Babu man qala la yaqta'u sholata syai'un. Bab tentang pendapat tidak membatalkan sholat sesuatu apapun. Maksudnya sesuatu apapun dari luar sholat. Seperti orang yang hendak lewat. Ataupun hewan. Ya. Ini pendapat yang Imam Al-Bukhari cenderung kepadanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau jelaskan dalam Fathul Bari ketika menjelaskan makna ucapan Imam Al-Bukhari, bab pendapat orang yang mengatakan tidak dapat membatalkan sholat sesuatu apapun. Itu berdasarkan sebuah athar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma maupun yang lainnya. Jadi ada athar dari Ibnu Umar, beliau menegaskan bahwa maksud hadis tersebut tidak membatalkan sholat, tapi maknanya adalah membatalkan kesempurnaannya, yaitu kekhusyukannya berkurang karena ada gangguan dari luar. Tapi sholatnya tetap sah. Hendaklah orang yang melakukan sholat itu tetap meneruskan sholatnya. Dan para ulama juga mengatakan, walaupun ini hanya ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tapi dia memiliki hukum marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin itu dikatakan hanya berdasarkan ijtihad beliau. Ya. Jadi ini pendapat mayoritas ulama dan ini insya Allah yang lebih kuat. Jadi maksud memutuskan sholat itu bukanlah sampai membatalkan sholat, akan tetapi berkurang pahala sholat atau memutuskan kesempurnaannya karena kekhusyukannya terganggu. Dan jemaah sekalian, ini hal yang dapat dipahami juga dengan akal sehat. Karena keledai itu, dia kalau meringkik, itu suaranya sangat keras, melengking. Begitu pula anjing, itu kan terkadang menakutkan, suka menggigit. Begitu pula seorang wanita bagi laki-laki, itu adalah fitnah, itu adalah godaan. Maka akan membuat orang yang sholat itu terganggu kekhusyukannya ketika mereka lewat di hadapannya. Jadi ini makna yang lebih tepat, insya Allah Ta'ala tidak sampai batal sholatnya menurut pendapat mayoritas ulama. Ya. Jemaah sekalian, mungkin muncul pertanyaan, dan ini juga pertanyaan yang sering dihembuskan oleh orang-orang yang di dalam hati mereka memiliki syubhat kesesatan untuk menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan ingin menjelek-jelekkan Islam, dan biasanya dihembuskan oleh orang-orang kafir, para misionaris dan orientalis. Mereka mengatakan Islam itu menyamakan antara
wanita, wanita yang sudah haid, yang sudah dewasa, dengan keledai dan anjing hitam. Dengan keledai dan anjing hitam. Maka jemaah sekalian, bagaimana menjawab syubhat ini? Bagaimana menjawab syubhat ini? Jawabannya mudah saja. Kita katakan kepada mereka, penyamaan antara wanita dengan anjing hitam dan keledai dalam hadis ini bukanlah penyamaan dari semua sisi, tapi hanya dari satu sisi saja. Sehingga itu tidak bermakna penghinaan kepada seorang wanita, tidak. Dari sisi apa disamakan? Dapat mengganggu kekhusyukan orang atau laki-laki yang sholat. Bukan disamakan dari seluruh sisi, tidak. Seperti kalau saya mengatakan, manusia sama dengan anjing, sama-sama butuh makan. Apakah itu bermakna menghina manusia? Tentu tidak. Karena itu fakta. Itu juga menyamakan. Tapi hanya dari satu sisi saja. Bukan dari semuanya. Yaitu sama-sama butuh makan. Sama-sama kalau nggak makan bisa mati. Jadi ini sebagai contoh. Dan sekaligus jawaban terhadap syubhat. Ya. Dan mereka sebenarnya paham bagaimana Islam memuliakan seorang wanita. Oleh karena itu mereka mencari celah untuk menjelek-jelekkan Islam. Mereka dapatlah hadis itu. Tapi walhamdulillah para ulama dengan mudahnya bisa menjelaskan dan sekaligus membuktikan orang yang tidak beriman itu cara berpikirnya error. Cara berpikirnya rusak. Tidak dapat menggunakan akal sehat dengan baik. Maka mereka akan mencari cara untuk menolak kebenaran dan menjauhkan manusia dari kebenaran dengan berbagai macam syubhat. Iya. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk bab yang berikutnya. As-salatu tujahal qabri. Kata penulis Asy-Syaikh Al-Allamah Muhaddithul Asr Al-Faqih Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. As-salatu tujahal qabri. Tentang salat menghadap kiblat. Beliau mengatakan, wa kana yanha 'anis salati tujahal qabri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kiblat. Afwan, menghadap kuburan. As-salatu tujahal qabri. Salat menghadap kuburan. Wa kana yanha 'anis salati tujahal qabri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kuburan. Fayaqul, beliau bersabda, la tajlisu 'alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat menghadapnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat menghadapnya. Inilah jemaah sekalian salah satu bab
yang disebutkan dalam kitab Sifat Salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Al-Albani, ahli hadis abad ini rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yaitu larangan salat menghadap kuburan. Larangan salat menghadap kuburan. Hadisnya sangat jelas sekali. La tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian salat menghadapnya. Bahkan jemaah sekalian, walaupun tidak menghadap kuburan, yaitu kuburannya di samping, kiri atau kanan, ataupun di belakang, jika itu memang kompleks kuburan, maka tidak boleh sholat di situ. Walaupun sudah dibangun masjid, atau masjid yang duluan dibangun, lalu orang mengubur di masjid itu. Maka terdapat banyak sekali hadis dalam riwayat-riwayat yang paling sahih, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, yang melarang keras beribadah di kuburan. Jadi sama saja, walaupun bukan menghadapnya, namun menghadapnya itu lebih parah. Tapi terdapat dalil-dalil yang bermakna umum. Walaupun tidak sampai menghadap kiblat, tapi itu kompleks kuburan, atau ada kuburan di masjid, sama saja, dilarang keras. Sampai-sampai Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid, beliau menyebutkan satu judul, Babu ma ja'a minat taqlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin. Fa kaifa idza 'abadahu? Bab larangan keras beribadah kepada Allah di dekat kubur orang soleh. Maka bagaimana lagi jika dia menyembah orang soleh tersebut? Beliau berjudul larangan keras beribadah di kuburan, walaupun kuburan orang soleh. Bagaimana lagi kalau dia menyembah penghuni kubur? Dan itulah yang ditakutkan. Itulah yang ditakutkan. Jangan sampai lama-lama kuburan itu yang disembah. Dan jemaah sekalian, yang ditakutkan ini sudah terjadi. Bukan baru dikhawatirkan. Di zaman Nabi SAW, beliau masih khawatir. Tapi hari ini kita sudah menyaksikan. Orang-orang yang beribadah di kuburan itu pada akhirnya menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan selain Allah. Contohnya gimana? Mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Sama saja. Mereka berdoa dengan tujuan agar doanya diteruskan kepada Allah, ataukah mereka memang meyakini para penghuni kubur tersebut yang mengabulkan doa mereka? Dan dua-duanya ada. Dua-duanya ada seperti itu. Terjadi di kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Padahal tidak ada kuburan. Kuburan kaum muslimin tentu kita muliakan, tapi jangan berlebihan. Dan lihat hadis ini mengumpulkan dua hal sekaligus. Larangan menghinakan kuburan seorang muslim dan larangan hadapnya. Pertama, larangan meremehkan kuburan seorang muslim. Kata Nabi SAW, la tajlisu 'alal kubur. Jangan kamu duduk di atas kubur.
Nggak boleh jemaah. Kecuali darurat. Mohon maaf jamaah sekalian, mungkin Ustadz koneksi beliau tidak stabil. Untuk sekedar berziarah kubur harus menginjak kuburan, maka boleh. Berziarah kubur ketika itu menjadi tidak boleh. Misalkan orang tua kita dikubur di tengah kompleks pekuburan. Untuk bisa mencapai kuburan orang tua kita, dalam rangka kita berziarah, kita harus menginjak kuburan-kuburan yang lain. Karena mereka waktu mengubur tidak teratur, sehingga menghalangi jalan. Maka jemaah sekalian, saat itu tidak boleh berziarah kubur. Maksudnya tidak boleh mendekati kubur orang tua kita. Kalau harus menginjak kuburan yang lain, kuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena ziarah kubur sunnah. Sedangkan menginjak kuburan kaum muslimin, hukumnya haram. Nggak boleh mengamalkan sunnah dengan cara melakukan yang haram. Tapi kalau mau menguburkan mayit, maka ini sifatnya darurat. Jika terpaksa harus menginjak kuburan ketika memasukkan jenazah tersebut, maka tidak apa-apa. Karena akan muncul mudarat yang lebih besar jika tidak dikuburkan mayit tersebut. Ya, sekali lagi itu pun berusaha menginjak di sampingnya. Jadi duduk di kuburan, menginjak kuburan, ini dilarang di dalam syariat. Begitu pula kita diperintahkan masuk kompleks kuburan lepas sandal. Dan kita ucapkan salam kepada kaum muslimin yang ada dalam kubur tersebut. Semuanya kita ucapkan salam ketika awal masuk kompleks kuburan. Ini semua menunjukkan syariat memerintahkan kita untuk memuliakan kuburan kaum muslimin. Tapi ingat, cara memuliakan jangan melampaui batas. Jangan jadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi SAW menyusul dengan ucapan beliau, wala tusallu ilaiha, jangan kalian sholat menghadapnya. Adapun hadis-hadis yang lain yang melarang keras beribadah di kuburan secara umum, walaupun tidak menghadap kuburan, kuburannya di samping kiri atau kanan atau di belakang, sama saja. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang Nasrani di negeri Habasyah. Ulaika idza mata fihim rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidah wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka apabila wafat orang soleh atau hamba yang soleh di tengah-tengah mereka, maka mereka akan membangun tempat ibadah di atas kuburannya atau di sekitar kuburannya. Kemudian tempat ibadah itu mereka tambah lagi dengan adanya gambar-gambar bernyawa, patung-patung, lukisan-lukisan, dan lain-lain. Kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda di saat beliau menjelang wafat, menunjukkan jemaah sekalian kekhawatiran beliau setelah wafat, umat akan mensikapi beliau secara
berlebih-lebihan atau melampaui batas. Maka beliau ingatkan menjelang wafat, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u. Beliau mengingatkan kita jangan mengikuti perbuatan mereka. Namun apa yang terjadi hari ini tidak sedikit apa yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah terjadi pada sebagian orang yang masih mengaku muslim. Dan lebih parah lagi, mereka anggap itu adalah satu amalan baik yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum wafat. Ternyata 5 hari sebelum wafat beliau mengingatkan juga. Karena saking khawatirnya beliau, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajidah. Ketahuilah, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Perhatikan hadis ini umum, semua kuburan. Apakah kuburan para nabi, para wali, atau siapapun. Fa inni anhaakum an dzalik. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melarang kalian melakukan itu, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sama saja jemaah sekalian mencakup 3 makna. Beribadah di kuburan, atau membuat masjid di kuburan, atau mengubur di masjid. Hadis-hadis bersifat umum mencakup 3 makna tersebut, itu terlarang. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida." Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi ini contoh hadis-hadis yang umum, bukan sekedar melarang beribadah atau sholat menghadap kuburan, tapi juga larangan mencakup di semua tempat di sekitar kuburan itu, walaupun tidak menghadap kuburan itu. Sama saja, tidak ada bangunan di situ, tidak ada bangunan masjid, hanya kuburan saja. Ataukah ada bangunan? Dan sama saja, bangunan yang duluan, ataukah kuburan yang duluan. Maka ini semuanya dilarang keras oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sedikit tambahan jemaah sekalian dari kitab karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa akrahu an yubna 'alal qabri masjidun wa an yusawwa aw yusalla 'alaihi wa huwa ghairu musawwa, yakni annahu dhahirun ma'rufun aw yusalla ilaihi. Perhatikan apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan aku benci, aku tidak suka apabila kuburan dibangun di dalam masjid, dibuat di dalam masjid. Afwan, apabila masjid dibangun di atas kuburan. Walaupun kuburan itu tidak terlihat,
maka aku tidak suka, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Atau sholat di atas kuburan itu dan kuburannya terlihat jelas, atau sholat menghadapnya. Perhatikan di sini kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku benci 3 hal ini. Yang pertama, membangun masjid di kompleks kuburan. Walaupun kata beliau, kuburan itu tidak terlihat, diratakan. Yang kedua, sholat di atas kuburan dan kuburannya jelas terlihat. Atau maksudnya sholat di kompleks kuburan dan kuburannya jelas terlihat. Yang ketiga, sholat menghadapnya. Jadi, dalam kitab beliau ini kitab yang ditulis langsung oleh Imam Syafi'i. Bukan sekedar ditulis oleh para ulama bermadzhab Syafi'i. Tapi ini kitab induknya. Dari sinilah mazhab Syafi'i itu kemudian berkembang. Dari kitab maupun yang lainnya. Tapi yang menjadi induk utamanya adalah kitab karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu beliau mengatakan, wa in shalla ilaihi ajza'ahu wa qad asa'ah. Namun andai seseorang sholat menghadap kuburan, sholatnya sah meskipun dia telah berbuat keburukan. Meskipun sungguh, kata beliau, dia telah berbuat satu keburukan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, andai terjadi seseorang sholat di kuburan atau menghadap kuburan, maka sholatnya sah. Tetapi kata beliau, dia telah berbuat satu keburukan. Maka bisa saja jemaah sekalian, ada orang melakukan kesalahan dalam sholat, tapi sholatnya tetap sah. Dia mirip dengan orang yang sholat dengan menggunakan baju dari hasil curian atau dari hasil riba. Mencuri dosa besar, riba dosa besar. Tapi dia gunakan baju itu ketika sholat, dia berdosa, namun tidak membatalkan sholatnya. Karena itu amalan di luar sholat, bukan amalan di dalam sholat. Iya. Begitu pula dengan orang yang sholat di kuburan atau menghadap kuburan. Maka di satu sisi sholatnya sah, tapi di sisi lain dia berdosa. Ini pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad dan ulama yang lainnya mengatakan sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Jadi tidak sah plus tentu berdosa besar. Kenapa tidak sah? Karena ada kata-kata laknat. Dilaknat pelakunya. Bagaimana mungkin sholatnya itu sah? Namun jemaah sekalian, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kesempatan yang lain, bukan di kitab ini, beliau menjelaskan pendapat pertengahan. Jadi bisa saja sah, bisa saja tidak sah. Hukumnya sah, walaupun dia berdosa, ketika dia sholat di kuburan atau menghadap kuburan itu, tanpa bermaksud mengagungkan penghuni kubur itu. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi ini yang pertama. Sedangkan hukumnya tidak sah dan juga dia berdosa, kalau dia sholat di kompleks kuburan atau menghadap kuburan untuk mengagungkan penghuni kubur itu, maka tidak sah sholatnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu syirik. Kita sholat kan untuk mengagungkan Allah. Kalau ada orang sholat, walaupun dia niat mengagungkan Allah, tapi dia niat juga mengagungkan penghuni kubur yang ada di masjid itu. Masjid yang ada kuburan. Maka dia telah berbuat kesyirikan. Sehingga sholatnya itu tidak sah. Bahkan bukan hanya sholatnya itu, semua amal ibadahnya terhapus. Karena Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik,
terhapuslah amalanmu. Kemudian Imam Syafi'i menyampaikan hadis ini. Qatalallahu, kata beliau, akhbarana Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Malik, yaitu guru Imam Syafi'i, mengabarkan kepada kami, kata beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari Imam Malik itu dengan lafaz semoga Allah memerangi mereka. Tapi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, semoga Allah melaknat mereka. Jadi luar biasa besar dosanya ini. Tapi subhanallah, sebagian orang bahkan juga masih mengaku pengikut mazhab Syafi'i, malah menganggap itu sebagai satu amal ibadah, satu hal yang sangat baik. Subhanallah. Ya. Nah, jemaah sekalian, perlu dipahami juga, di awal tadi, ketika kita menukil ucapan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, aku benci. Maka ketahuilah, para ulama dahulu ketika mengatakan aku benci, itu pada dasarnya maknanya adalah aku anggap haram, sehingga aku benci. Bukan sekedar hukumnya makruh. Sebagaimana juga Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-38 setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan yang haram, hal-hal yang diharamkan, maka Allah mengatakan, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu kejahatannya dibenci di sisi Rabb. Dikatakan makruh di sisi Rabb. Padahal yang disebutkan di situ adalah hal-hal yang haram. Jadi kita harus melihat para ulama dahulu ketika mereka mengatakan makruh, itu bisa bermakna satu dari dua kemungkinan. Apakah makruh tahrim atau makruh tanzih. Makruh yang hukumnya diharamkan dan makruh yang hukumnya tidak sampai diharamkan, tapi dianjurkan untuk ditinggalkan. Maka yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tadi, aku benci, bukan sekedar aku memakruhkan, tapi aku menganggap itu haram karena ada hadis yang melarang keras. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, mungkin ini sebagai penutup, saya nukilkan dari ulama besar mazhab Syafi'i yang lainnya, yang sangat diakui di kalangan mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytham. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytham rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, yaitu sebuah kitab yang membahas khusus tentang dosa-dosa besar. Maka di antara yang beliau masukkan sebagai dosa-dosa besar, beliau mengatakan al-kabiratu tsalitsatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-tsaminatu wat-tis'un. Dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97, 98. Jadi 6 dosa besar di sini. Apa saja itu? Pertama, ittikhadul kubur masajid. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Perhatikan di sini beliau berucap juga secara umum. Beliau menyampaikan kepada kita larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah secara umum. Bukan sekedar sholat menghadapnya. Tapi menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadah. Ini dilarang. Kecuali sholat jenazah. Bagi orang yang belum sempat menyolatkan sebelum dikuburkan. Ini boleh. Dia pergi ke kuburannya, kemudian dia sholatkan. Ya.
Kemudian yang kedua, wa iqadus suruj 'alaiha. Membuat penerangan di kuburan. Karena ini termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Nggak boleh kita tasyabbuh kepada mereka. Ada hadis yang melarang, walaupun hadis-hadisnya dhaif, tapi ada fakta itu kebiasaan orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, wattikhadhuha awsanan. Menjadikannya sebagai sesembahan. Jadi ini beliau ingatkan karena memang fakta ada terjadi. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai sesembahan mereka. Dengan cara berdoa kepada penghuni kubur itu. Atau menyembelih sebagai pengagungan kepadanya. Atau minta berkah. Dan lain-lain. Kemudian yang keempat, buat tawaf biha. Termasuk dosa besar, kata beliau, tawaf mengelilinginya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah pada kuburan Al-Husain radhiyallahu anhu. Dan beliau tidak ridho dengan perbuatan mereka. Wastilamuha, yang kelima kata beliau, mengusapnya. Maksudnya untuk cari berkah. Mengusap-usap itu nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kata beliau itu dosa besar. Wassalatu ilaiha. Yang keenam, ini beliau tegaskan lagi, salat menghadapnya. Jadi, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar bermadzhab Syafi'i, itu termasuk dosa besar. Jadi hendaklah kita jauhi. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas di malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan melalui Zoom, silakan. Baik Ustaz, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali Ustaz. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan via chat dan kami harapkan pertanyaannya sesuai tema ya Ustaz ya, biar lebih maksimal Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dalam kitab Hisnul Muslim ada doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu bagaimana tata caranya Ustaz? Dibaca 1 kali atau 3 kali dan dipisah masing-masing atau digabung? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, doa istiftah tersebut dibaca 1 kali. Dan doa istiftah yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini itu sangat banyak dan tidak dianjurkan. Pendapat yang paling kuat insya Allah tidak dianjurkan untuk digabungkan antara satu doa istiftah dengan doa yang lain. Tapi dibaca selang-seling. Kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Ini sunnahnya demikian. Dan itu sangat bagus. Sehingga kita tidak lupa dengan macam-macam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita hanya mengamalkan satu saja, itu saja yang selalu kita ingat. Yang lainnya akan terlupakan. Iya. Jadi Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini adalah salah satu lafaz. Maka itu saja yang dibaca. Dan bacanya 1 kali. Ya. Insyaallah taala ini ada bab yang akan kita bahas lebih detail. Ada kurang lebih 12. Nanti bisa dilihat juga di kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh menyebutkan ada 12 doa istiftah. Insyaallah taala kita akan bahas satu persatu makna-makna yang terkandung dalam doa ini. Ini penting. Karena jangan sampai kita membaca doa tapi tidak mengerti apa yang kita baca. Ya. Silakan ada yang lain. Pertanyaan berikutnya Ustaz, syukron atas ilmu berharga yang Ustaz berikan Ustaz. Afwan mau bertanya Ustaz, nomor 1, apakah berarti sholat di masjid yang ada kuburannya itu tidak sah sholatnya? Yang kedua, apabila kita terlupa kita sudah sujud 2 kali atau baru 1 kali, maka apa yang harus Anda lakukan Ustaz? Baik. Jadi pertanyaan yang pertama, tadi sudah kita jelaskan
status sholatnya orang yang sholat di kuburan itu, maka pendapat yang kuat insya Allah tergantung niatnya. Kalau dia niatnya ingin mengagungkan penghuni kubur itu, mengagungkan selain Allah, maka sholatnya tidak sah. Karena itu syirik. Bukan hanya sholatnya itu yang terhapus, bahkan seluruh amal ibadah sepanjang hidupnya. Tapi kalau dia sholat di situ, dia tahu ada kuburan, tapi dia tidak bermaksud mengagungkan penghuni kubur itu. Hanya kebetulan. Maka sholatnya sah, tapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena ada hadis-hadis melarang keras sangat banyak. Ya. Jadi ini pendapat yang pertengahan tadi. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa, Akhi? Apabila kita terlupa, kita sudah sujud 2 kali atau baru 1 kali, maka apa yang harus? Baik. Pertanyaan beliau, jika kita lupa sujudnya 1 kali atau sudah 2 kali, maka harus berusaha mengingatnya, kemudian ambil mana ingatan yang paling kuat. Kalau bisa untuk mengunggulkan salah satu. Ini pertama yang harus dilakukan. Kalau mampu mengunggulkan salah satu, maka itu yang diikuti. Nah, yang kedua masalahnya, kalau dia nggak mampu mengunggulkan, ada kemungkinan 50-50. Antara 1 sujud atau 2 sujud. Mana yang harus dia ambil? 1 sujud. Karena itu jumlah yang paling rendah. Lalu dia tambahkan sujud lagi. Kemudian nanti sujud sahwi. Nanti di akhir sholat sujud sahwi. Tidak mengapa sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Insya Allah Ta'ala penjelasan detail tentang sujud sahwi juga ada babnya tersendiri. Baik, jadi 2 hal itu yang harus dia lakukan. Pertama, berusaha mengingat. Jika mampu mengunggulkan salah satu, apakah 1 atau 2, maka ikuti. Itu yang lebih kuat ingatannya. Tapi kalau yang kedua tidak sanggup, maka ambil jumlah terendah. Jadi dia timbang 50-50 antara 1 atau 2. Maka ambillah jumlah terendah. Berarti dia harus tambah sujud lagi, kemudian di akhir sholat nanti dia sujud sahwi. Iya. Seperti itu solusinya. Wallahu a'lam. Silahkan. Ada yang lain? Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana caranya ketika mau sujud setelah berdiri, lutut dulu atau tangan dulu? Kemudian apa batasan masjid yang ada kuburannya, Ustaz? Baik. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan dalil yang beliau sebutkan adalah tangan lebih dulu. Tangan lebih dulu, kemudian lutut. Insya Allah Ta'ala ini juga nanti ada babnya, kita bahas lebih detail. Kemudian, apa batasan? Apa tadi pertanyaan, Akhi? Apa batasan masjid yang ada kuburannya, Ustaz? Apa batasan masjid yang ada kuburan? Kuburannya ada di tanah wakaf milik masjid. Kuburannya ada di tanah wakaf milik masjid. Apakah di dalam gedung ataukah di halaman? Sama saja. Selama itu masih tanah wakaf milik masjid. Jika dia sudah di luar halaman, di luar tanah wakaf milik masjid, di luar gedung, dan di luar halaman, maka tidak masalah. Tentu selama tidak diagungkan. Dan bukan kubur yang dikeramatkan. Jadi misalkan, ada masjid, sampingnya kompleks kuburan. Dan masing-masing tanah wakaf sendiri. Maka tidak masalah. Seperti Masjid Nabawi dan pekuburan Baqi hari ini. Kalau kita perhatikan, itu sudah berdampingan. Itu sudah berdampingan. Tapi kuburannya tidak di kompleks masjid. Bukan tanah wakaf milik masjid.
bahkan termasuk kubur Nabi Muhammad SAW bukan di area masjid. Walaupun secara fisik kita lihat terkurung dengan masjid. Nah, ini yang harus dipahami. Seringkali orang yang berdalil dengan kubur Nabi Muhammad SAW, kata mereka berada di Masjid Nabawi. Padahal tidak. Tanah di mana beliau dikuburkan itu bukan tanah wakaf milik masjid. Itu tanah rumah Rasulullah SAW bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Bukan tanah milik masjid. Sampai hari ini pun nggak pernah diwakafkan untuk masjid. Iya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah rakaat ketiga dan keempat tidak perlu membaca surat pendek? Dan mana yang lebih afdol, sholat setelah azan selesai atau pada saat azan berkumandang, Ustaz? Ini mungkin ibu-ibu mungkin, Ustaz, ya. Baik, yang pertama, rakaat ketiga dan keempat, ya, tidak perlu membaca surat pendek. Tidak disunahkan juga membaca surat pendek. Hanya rakaat pertama dan kedua. Kecuali sholat zuhur kadang-kadang. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Nubaz rahimahullahu ta'ala. Sholat zuhur kadang-kadang baca di rakaat ketiga dan keempat juga. Surat pendek setelah Al-Fatihah. Baik. Yang kedua tadi apa, Akhi? Mana yang lebih afdol, sholat setelah azan selesai atau pada saat azan berkumandang, Ustaz? Ini mungkin khusus ummahat. Jadi maksudnya mau sholat sunnah, azan lagi berkumandang. Atau mau sholat wajib. Ya sama saja. Bagi wanita yang sholat di rumah, ketika azan berkumandang, lebih afdol menjawab azan itu terlebih dahulu. Walaupun dia hendak sholat di rumah, tidak mengapa. Dia jawab azan itu terlebih dahulu, dia mendapatkan pahala. Setelah itu baru sholat sunnah ataupun mau langsung sholat wajib, tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Itu lebih afdal. Andai dia langsung sholat padahal azan lagi berkumandang di masjid, itu juga boleh, tidak masalah. Tapi lebih afdolnya dia menjawab panggilan azan dulu supaya dapat pahala tambahan. Kemudian setelah itu dia sholat sunnah dulu, baru kemudian sholat wajib, dan tidak harus menunggu qomat di masjid. Untuk wanita sholat di rumah tidak harus. Sama dengan sholat zuhur, juga tidak harus menunggu khotib selesai berkhutbah atau selesai sholat Jumat di masjid. Tidak harus. Wanita bisa langsung sholat zuhur di rumah. Iya, wallahu a'lam. Silakan. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana mensolatkan untuk jenazah yang meninggal di laut? Apakah kita lakukan di atas kapal atau cukup di rumah sebagai sholat gaib? Syukran, Ustaz. Jenazah yang sudah hilang di laut, maka kita sholat gaib. Kita sholat gaib. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mensolatkan Najasyi radhiyallahu anhu ketika beliau wafat di negeri Habasyah. Sholat gaib. Ya. Silahkan yang lain. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apaan izin bertanya, Ustaz. Hal hukum menegakkan sholat dan mengadakan kajian di mana ada kuburan, posisinya di luar gedung masjid, persisnya kuburan berada taman atau parkiran masjid, Ustaz. Maaf, bisa diulangi? Afwan, izin bertanya, Ustaz. Hukum menegakkan sholat dan mengadakan kajian di mana ada kuburan, posisinya di luar gedung masjid, persisinya kuburan berada taman atau parkir masjid. Ya, baik. Itu kan sudah dijawab tadi. Ya. Kalau itu faktanya milik masjid, maka tidak boleh. Minimal itu membuka pintu keburukan. Kalau faktanya halaman atau tempat parkiran yang ada kuburan itu adalah milik masjid, maka tidak boleh sholat di situ. Kecuali di luar area masjid, maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala.
Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Apabila ada orang yang meninggal di kampung dan sudah disolatkan dan dikubur di kampung, apakah keluarganya yang tidak ke kampung itu boleh melakukan sholat gaib lagi di sini Ustaz? Syukron. Yang benar adalah jika sudah disolatkan oleh sebagian kaum muslimin terhadap jenazah tersebut, maka di tempat yang lain tidak perlu sholat gaib. Tidak perlu sholat gaib. Ya. Jadi sholat gaib itu pendapat yang paling kuat insya Allah adalah hanya disunnahkan atau diwajibkan secara kifayah, fardu kifayah, apabila di tempat dia wafat itu belum ada yang mensolatkan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mensolatkan Najasyi, walaupun beliau adalah raja sebenarnya, tapi beliau masuk Islam diam-diam. Sampai wafat, mereka tidak mengetahui beliau telah masuk Islam. Mereka orang Nasrani. Rakyatnya, pejabat-pejabatnya adalah Nasrani. Maka tentu mereka tidak mensolatkan beliau. Jadi ketika beliau wafat, tidak ada satupun yang mensolatkan beliau. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mensolatkan beliau dengan sholat gaib. Ya. Tetapi banyak berita wafat yang diterima oleh Nabi SAW, beliau tidak sholat gaib karena sudah ada yang mensolatkan. Ya. Lalu gimana yang harus kita lakukan? Cukup doakan. Jadi kalau ada saudara kita wafat di tempat yang jauh, di sana sudah disolatkan, kita tidak perlu sholat gaib lagi, cukup kita doakan. Ya. Namun, kalau kita datang langsung di tempat dia disolatkan, tapi terlambat misalkan, atau mau ke situ tapi terlambat, maka boleh kita datang di kuburannya, lalu kita sholat di kubur. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sudah berlalu 1 bulan lamanya. Beliau baru diberitahu tentang seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Ternyata sudah wafat. Maka Nabi SAW pun datang di kuburannya dan beliau sholatkan. Nah, ini seperti ini boleh. Iya. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi jamaah kajian kita pada malam hari ini telah selesai. Di sini Muslim sebagai moderator memohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.